Masih terupdate soal pemilu dari berbagai daerah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah Mata Lokal Pemilih selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Mahkamah Konstitusi resmi memutuskan Dr. Soehartoyo sebagai Ketua MK yang baru menggantikan Anwar Usman Kamis 9 November 2023. Pengumuman itu resmi dikabarkan MK setelah pihaknya menggelar rapat pleno hakim yang tertutup untuk umum di gedung MK 1 Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 9 November. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, bahwasannya pada pagi tadi Mahkamah Konstitusi telah menggelar rapat pleno terkait dengan pemilihan ketua baru MK yang akan menggantikan Saudara Anwar Usman setelah sebelumnya Saudara Anwar Usman ini diberhentikan oleh MK pada Selasa tanggal 7 November 2023 lalu. Nah, dari hasil rapat pleno tersebut yang dilakukan secara tertutup oleh pihak hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi, tentu saja ini memutuskan bahwasanya Dr. Soehartoyo sebagai Ketua MK baru menggantikan Anwar Usman. Pengumuman itu resmi dikabarkan MK setelah pihaknya menggelar rapat pleno selama dari pukul 9.00 dan diumumkan pada sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, di mana 9 hakim konstitusi itu bersepakat memberikan kesempatan sebetulnya kepada 2 orang hakim konstitusi yang ada di MK, yakni Saudara Saldi Isra dan juga dari Dr. Soehartoyo. Nah, dari Dr. Saldi dan juga Pak Dr. Soehartoyo ini diberikan ruang oleh ketujuh hakim konstitusi untuk berdiskusi dan juga membangun suatu dialog seperti itu. Nah, selama 20 menit berdiskusi diputuskanlah bahwasannya Dr. Soehartoyo menjadi pengganti dari Anwar Usman sebagai Ketua MK, sementara Saudara Sardi Ilyas itu sebagai dari Sardi Isra itu sebagai tetap wakil ketua dari MK itu sendiri, tidak bergeser posisinya. Dan setelah itu disepakatilah oleh para hakim MK sehingga dinobatkan saat ini Dr. Soehartoyo sebagai ketua MK. Dan perlu juga diketahui bahwasanya nanti hari Senin ini akan dilakukan sumpah jabatan seperti itu, dan artinya mulai per Senin besok tanggal 12 November 2023 Dr. Soehartoyo sudah akan resmi menjabat sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman. Demikian Firda, kembali kepada Anda. Ya. Baik, terima kasih rekan Nuri dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara berikut dari Wakil Ketua MK Saldi Isra. Berikut liputan untuk Anda. Pukul 9, kami semua sudah bermusyawarah dan mengeluarkan pandangan masing-masing secara bergilir. Dan setelah itu kita sampai pada titik masing-masing hakim konstitusi menyebut nama siapa yang diinginkan untuk menjadi ketua. Karena posisi yang kosong adalah posisi ketua, maka siapa yang diinginkan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Setelah semuanya secara bergilir 9 orang, termasuk saya yang memimpin sidang, dan akhirnya pertemuan tadi memunculkan 2 nama. Satu, karena yang lain menyatakan tidak bersedia jadi ketua, sehingga memunculkan 2 nama. Nama yang muncul itu adalah satu, secara berurutan ya, Saldi Isra, karena S-nya itu setelah itu A, saya sendiri. Yang kedua S lagi, Bapak Dr. Soehartoyo. Nah, itu 2 nama yang muncul. Kami bersembilan tadi bersepakat bahwa memberikan kesempatan kepada 2 hakim konstitusi yang disebut dalam rapat permusyawaratan hakim tadi, diminta untuk berdiskusi berdua. Jadi tadi 7 dari 9 hakim konstitusi meninggalkan ruangan, ada break tadi, tinggallah
saya dengan Yang Mulia Bapak Suhartoyo dalam ruang RPH. Polres Gorontalo, Kabupaten Gorontalo menggelar simulasi kerusuhan bertajuk Simulasi Sistem Pengamanan Kota pada Rabu 8 November 2023. Simulasi pengamanan kerusuhan digelar pada Rabu sekira pukul 8:20 waktu Indonesia Tengah di lapangan desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Gorontalo. Simulasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan personel kepolisian setempat mengamankan jalannya pemilu 2024 nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Gorontalo. Ada Hergianto Tangahu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hergianto. Ya, terima kasih Firda. Benar bahwa kemarin dari pihak Polres Gorontalo melakukan simulasi sistem kota atau sistem pengamanan kota, di mana menurunkan sekitar 200 personil keamanan dari pihak kepolisian untuk melakukan simulasi pada saat pengamanan pemilu baik pra maupun pasca. Nah, selain itu juga dibantu oleh pihak dari TNI, Polri, dan juga dari pihak Damkar. Dan turut serta dihadiri dari pihak penyelenggara pemilihan umum, baik dari pihak KPU, provinsi, kabupaten, maupun pihak Bawaslu provinsi maupun kabupaten. Sementara itu saat diwawancarai, Kapolres Gorontalo Dadang Wijaya mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari sistem kota yang diselenggarakan oleh Polda Gorontalo yang dilaksanakan pada beberapa pekan kemarin, yang juga disusul oleh beberapa daerah yang sebelumnya juga sudah sempat melaksanakan, baik dari Kabupaten Bone Bolango maupun Kabupaten Gorontalo Utara, dan kemarin dari pihak Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Polres Gorontalo, melaksanakan sistem kota. Dan Dadang Wijaya juga menjelaskan bahwa pada saat pengamanan pemilu itu akan diturunkan sekitar 200 personil, ketambahan 200 juga personil yang jumlahnya total ada sekitar 400 personil yang nantinya akan melakukan pengamanan pada saat pemilu. Dan Dadang Wijaya juga berharap kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo untuk tetap menjaga jalannya pemilu tetap aman dan kondusif. Demikian Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Gorontalo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasca penetapan DCT, Badan Pengawas Pemilihan Umum mulai menertibkan lat peraga sosialisasi caleg di Kabupaten Sarolangun pada Rabu 8 November. Penertiban APS caleg oleh Bawaslu mulai dari kompleks perkantoran Bupati Sarolangun hingga dalam kota Sarolangun. Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sarolangun, Aspriyadi, mengatakan APS caleg yang ditertibkan adalah APS yang memiliki unsur ajakan memilih. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Hasbi Sabirin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hasbi. Ya, baik Firda dan pemirsa Tribun. Memang perlu saya sampaikan pada Rabu 8 November kemarin, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun bekerjasama dengan Satpol PP, pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan penertiban terhadap alat peraga sosialisasi calon legislatif di Kabupaten Sarolangun. Nah, penertiban APS ini merupakan setelah ditetapkan DCT untuk wilayah Kabupaten Sarolangun. Nah, APS yang ditertibkan kemarin itu merupakan APS calon anggota legislatif yang memiliki unsur ajakan memilih pada masyarakat. Nah, untuk APS yang ditertibkan kemarin itu sudah diangkut oleh Badan Pengawas Pemilu bersama petugas kepolisian dan Satpol PP, diangkut ke kantor Bawaslu Kabupaten Sarolangun. Nah, pada hari pertama penertiban APS ini, setidaknya ada sekitar 600 lembar baliho atau spanduk caleg yang berhasil ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu Sarolangun. Nah, penyisiran ini mulai dari komplek perkantoran Bupati Sarolangun hingga jalur lintas di dalam kota Sarolangun.
Nah, hingga hari ini pihak Bawaslu Kabupaten Sarolangun juga masih melakukan penyisiran atau menertibkan terhadap APS yang akan dilepaskan oleh petugas. Ya, hingga saat ini pihak Bawaslu terus berkoordinasi dengan pihak Pawascam dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat desa. Begitu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Hasbi dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan berikut wawancara dari Mudrika, Ketua Bawaslu Sarolangun, dan Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sarolangun, Aspriyadi. Berikut liputan ke Anda. Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan tindakan penertiban seluruh alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye yang memenuhi unsur kampanye untuk ditertibkan bersama-sama dengan Pol PP, Perkim, DLH, Kesbangpol, pihak kepolisian dan TNI. Mulai dari mana penyisiran kita lakukan? Untuk pertama kali kita lakukan mulai dari Kota Sarolangun, mulai dari simpang kantor bupati, jalur protokol, jalan protokol, terus jalur bebas hambatan dan taman. Untuk jumlah yang kita tertibkan pada hari pertama kemarin itu kurang lebih 600 jumlah di wilayah Kota Sarolangun. Itu belum termasuk jumlah di wilayah kecamatan. Untuk update-nya nanti kami akan coba update di kecamatan berapa jumlah yang ditertibkan. Oh, dari baliho yang berhasil kita tertibkan kemarin itu dibawa ke mana, Bang? Baliho yang kita tertibkan kemarin itu ada sebagian kita bawa ke sini. Ke kantor Bawaslu ya? Bawaslu untuk artinya untuk diamankan terlebih dahulu. Nanti takutnya kita ada caleg ataupun yang bersangkutan mengambil properti mereka. KPU Bangka Barat telah mengumumkan rekapitulasi daftar calon tetap jumlah DJT sebanyak 404 bakal calon, terdiri dari 251 laki-laki dan 153 perempuan. Dari DJT tersebut sebanyak 13 orang ex-narapidana akan bertarung merebutkan kursi di DPRD Bangka Barat. Para ex-napi ini pernah tersandung kasus korupsi, judi sabung ayam, pengelolaan dan pemurnian mineral hingga kasus penyalahgunaan narkotika. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik, Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan di mana KPU Bangka Barat telah melakukan pengumuman terkait dengan DJT yang di mana sebanyak 404 caleg yang akan bertarung memperebutkan kursi di DPRD Bangka Barat. Di mana dari jumlah DJT tersebut terdapat 13 orang, yaitu ex-napi, di mana mereka telah lolos dalam tahapan verifikasi yang dilakukan oleh pihak KPU Bangka Barat, di mana KPU Bangka Barat awalnya menyampaikan terkait data ex-napi yaitu hanya berjumlah 10, namun kemudian diralat kembali menjadi 12 dan terakhir diralat menjadi 13 orang yang merupakan ex-napi. Dari 13 orang ini kasus yang mereka alami yaitu terdiri dari kasus pidana korupsi, judi sambung ayam, dan kasus pengelolaan dan pemurnian mineral hingga penyalahgunaan narkoba. Dari keterangan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bangka Barat, Kadir Jailani mengatakan bahwa semua tahapan yang lolos dan masuk dalam DJT yang merupakan ex-napi ini telah memenuhi syarat dari proses pengumuman DCS hingga ke pengumuman DJT. Ia menyampaikan bahwa 13 ex-napi ini berasal dari sejumlah partai politik. Yang pertama yaitu Partai Golkar sebanyak 4 orang, Partai Nasdem 2 orang, Gerindra 2 orang, Perindo 3 orang, dan Demokrat 1 orang, dan PKB 1 orang. Jadi sejauh ini 13 ex-napi itu telah dinyatakan lolos dan akan bertarung memperebutkan kursi di DPRD Bangka Barat pada pilkada atau pemilu serentak nantinya.
Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Riki dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Partai Koalisi Indonesia Maju di Papua Barat Daya membahas tim pemenangan Prabowo Gibran pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 nanti. Dalam pembahasan ini ada 3 nama mencuat, yakni Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya Lambertus Jitmau, Ketua DPD Demokrat Abdul Faris Melati, dan Ketua DPD Gerindra Oktasari Sabil. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sorong. Ada Petrus Bolilamak yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Baik Firda dan juga Tribuners di mana saja Anda berada, dapat kami laporkan dari Sorong, Papua Barat Daya bahwa Partai Koalisi Indonesia Maju di Papua Barat Daya membahas tim pemenangan Prabowo Gibran pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dalam pembahasan yang dikemas dalam Ramatama Santai ini, ada 3 nama yang mencuat, yakni Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya, yaitu Lambertus Jitmau, dan yang kedua Ketua DPD Partai Demokrat Abdul Faris Melati, dan yang ketiga Ketua DPD Gerindra Oktasari Sabil. 3 nama ini akan diusung ke pusat untuk menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran di Papua Barat Daya, Tribuners. Setelah mengusulkan 3 nama pemenangan Prabowo Gibran di Papua Barat Daya, tim Koalisi Indonesia Maju ini juga akan menyiapkan kesekretariatan atau rumah pemenangan di Papua Barat Daya. Dan kami mewawancarai Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya, Oktasari Sabil. Dia menyatakan bahwa dari DPT atau daftar pemilih tetap sekitar 400.000 pemilih di Papua Barat Daya, tim pemenangan Prabowo Gibran menargetkan 100% atau mereka menyatakan akan menang telak di provinsi termuda Indonesia ini, Tribuners. Sehingga Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya berharap partai koalisi bisa bekerja sama agar pasangan Prabowo Gibran bisa menang 100% di provinsi ke-38 Indonesia ini, Tribuners. Demikian Firda yang dapat kami laporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Petrus Bolilamak dari Tribun Sorong atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara dari Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya, Oktasari Sabil. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi persiapan tim pemenangan untuk memenangkan pertarungan di 2024. Dari hasil pertemuan ini apa Bu kesepakatannya? Ada 3 kesepakatan. Pertama, kita menyatukan frame dulu, menyatukan visi misi. Lalu kedua, meramu siapa-siapa yang bisa bertarung untuk kemenangan di lapangan. Pastinya kemenangan lapangan menentukan pelantikan di bulan Oktober ya. Jadi teman-teman sudah meramu lalu memutuskan tim yang akan diusulkan di pusat. Ada 3 nama yang diusulkan. Tadi mungkin teman-teman wartawan sudah tahu siapa nama-namanya, yang terdiri dari partai-partai, yaitu dari Demokrat mengusulkan ketua DPD-nya, lalu dari Golkar mengusulkan Pak Lambert, lalu dari PAN juga mengusulkan Pak Lambert, dari Partai PSI mengusulkan DPD Gerindra, Partai PBB mengusulkan DPD Gerindra, Partai Gelora mengusulkan DPD Gerindra, Partai
Ex-Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman akan dilaporkan ke Ombudsman RI oleh Perekat Nusantara dan TPDI pada Kamis 9 November 2023. Paman dari Gibran Rakabuming Raka tersebut dilaporkan atas dugaan kasus maladministrasi dalam penyelenggaraan tugas MK. Koordinator Perekat Nusantara dan TPDI Petrus Celestinus mengatakan laporan akan dilakukan pada Kamis 9 November 2023 hari ini. Sebagai pelapor, Petrus mengaku kecewa karena 5 butir amar putusan MK yang dijatuhkan kepada Anwar Usman tidak menyentuh esensi persoalan dan sama sekali. Menurutnya, putusan MK tak menjawab ekspektasi publik, bahkan rasa keadilan publik jika dipandang dari aspek yuridis, filosofis, etik, dan juga moral. Alasannya karena MK tegas menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Namun MK tidak berani menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan ketentuan pasal 47 Peraturan MK nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dirinya bahkan menduga ada aroma kompromi, aroma intervensi kekuasaan untuk menyelamatkan muka hakim terlapor. Padahal MK seharusnya mengedepankan upaya menyelamatkan muka MK, marwah dan keluhuran martabat MK ketimbang muka hakim terlapor. Dengan amar putusan seperti itu, menurut Petrus Celestinus sebetulnya Jimli Asidiki dan MK gagal mengembalikan marwah dan kehormatan serta kemerdekaan MK yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dari cawe-cawe tangan kekuasaan dengan menggunakan jalur keluarga. Menurutnya, hakim terlapor diibaratkannya seperti virus ganas yang masih ada dalam tubuh pasien yang dioperasi, sehingga akan mengancam MK ke depannya. Dengan tetap mempertahankan hakim terlapor dalam jabatan hakim konstitusi dengan sedikit menghilangkan kekuasaan dan wewenangnya sebagai ketua MK dengan pembatasan tidak ikut sidang perkara tertentu dan tidak ikut dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai pimpinan MK. Namun demikian, hakim terlapor masih menjadi ancaman disharmonisasi dalam tubuh MK. Sehingga hakim terlapor dikhawatirkan akan menjalankan peran-peran non-justisial secara lebih leluasa tanpa beban dan lain-lain. Hal itu tentu menjadi ancaman serius atau bom waktu bagi MK ke depannya. Selain itu, hakim terlapor juga dalam peraturan MK nomor 1 tahun 2023 telah menutup jalan bagi terlapor atau pelapor untuk banding. Sementara peraturan banding yang seharusnya dibuat oleh hakim terlapor selaku ketua MK selama ini diabaikan. Padahal hal itu menjadi tugas dan kewajiban seorang ketua MK. Petrus mengatakan advokat Perekat Nusantara dan TPDI akan melaporkan hakim terlapor terkait kesalahan dalam tata kelola pelayanan administrasi publik di MK, terutama menutup pintu bagi kontrol publik terhadap MK selama ini. Satu hal penting dan positif dalam putusan MK adalah mendelegitimasi pencalonan sebagai baca pres Gibran Rakabuming Raka. Maksud kami, bacawa pres Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan MK yang memberhentikan Ketua MK Anwar Usman terkait pelanggaran kode etik dalam perkara nomor 90/PUU/21 Romawi/2023 akibat konflik kepentingan karena hubungan keluarga dari sudut pandang etika dan hukum. Hal itu harus dinyatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai bacawa pres akan menuai gugatan secara beranak pinak. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK Jimli Asidiki angkat bicara soal pernyataan Anwar Usman yang merasa difitnah atas pemberhentiannya. Jimli mengungkapkan tanggapan Anwar tersebut merupakan ekspresi rasa kecewanya terhadap putusan MK. Anwar sebelumnya mengaku merasa difitnah secara keji terkait penanganan perkara nomor 90/PUU/21 Romawi/2023 mengenai syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Hal itu diungkapkan oleh Jimli dalam wawancara dengan Karnelius di akun YouTube-nya pada Kamis 9 November 2023. Jimli menyebut hal itu wajar manusiawi apabila Anwar mengalami kekecewaan. Namun dalam bernegara, prinsip rule of law not of man harus tetap ditegakkan. Sebelumnya Anwar Usman muncul ke publik dalam konferensi pers usai dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada Rabu 8 November.
Yang dicopot sebagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2/MKMK-L-11/2023 terkait pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Anwar Usman. Anwar mengatakan soal jabatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanggapannya atas sanksi yang dijatuhkan oleh MKMK, Anwar Usman mengaku telah difitnah secara keji. Awalnya ia menyinggung pentingnya berlaku adil terlebih bagi seorang hakim. Anwar menyebut hal tersebut dilakukannya karena ia adalah seorang Muslim sekaligus alumni pendidikan guru agama. Meski mengaku difitnah, Anwar mengatakan tidak berkecil hati. Kemudian ia kembali menyinggung fitnah yang menurutnya diarahkan kepadanya. Ia dituding memutus perkara nomor 90/PUU Strip 21 Romawi 2023 berdasarkan kepentingan pribadi. Anwar mengklaim dirinya tetap mematuhi asas dan norma dalam memutus perkara nomor 90. Ia juga menyebut dalam penanganan perkara gugatan batas usia Capres dan Cawapres terdapat unsur politiknya. Anwar mengaku sudah mendengar skenario untuk membunuh karakternya. Namun ia menyatakan tetap berbaik sangka. Ia menyebutkan pemberhentiannya dari jabatan Ketua MK tidak sedikit pun membebani dirinya. Menurutnya di balik pemberhentian itu ada hikmah yang besar. Hakim Konstitusi Suhartoyo akhirnya ditunjuk untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi MK pada Kamis 9 November 2023. Keputusan tersebut berdasarkan musyawarah dan mufakat para Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023. Rapat pleno Hakim dilakukan secara tertutup di Gedung MK Jakarta Pusat pada Kamis 9 November mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Suhartoyo akan menjalani pengambilan sumpah jabatan pada Senin 12 November pekan depan. Suhartoyo merupakan pria kelahiran Sleman 15 November 1959 yang menjadi hakim konstitusi sejak 7 Januari 2015 menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya. Tahun ini pun menjadi periode keduanya menjadi hakim di MK, yaitu periode pertama pada 7 Januari 2015 hingga 7 Januari 2020, sedangkan periode kedua pada 7 Januari 2020 sampai 15 November 2029. Sebelum menjadi hakim konstitusi, Suhartoyo mengawali karir sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada 1986. Lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu dipercaya menjadi hakim PN di beberapa kota hingga tahun 2011. Ia pernah menjadi Hakim PN Curug pada tahun 1989, Hakim PN Metro pada tahun 1995, Hakim PN Tangerang tahun 2001, Hakim PN Bekasi tahun 2006, dan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PN Kota Bumi tahun 1999, Ketua PN Praya 2004, Wakil Ketua PN Pontianak 2009, Ketua PN Pontianak 2010, Wakil Ketua PN Jakarta Timur 2011, serta Ketua PN Jakarta Selatan. Konstitusi resmi memutuskan Dr. Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru menggantikan Anwar Usman Kamis 9 November 2023.
Pengumuman itu resmi dikabarkan MK setelah pihaknya menggelar rapat pleno hakim yang tertutup untuk umum di gedung MK 1 Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 9 November. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, bahwasannya pada pagi tadi Mahkamah Konstitusi telah menggelar rapat pleno terkait dengan pemilihan ketua baru MK yang akan menggantikan Saudara Anwar Usman setelah sebelumnya Saudara Anwar Usman ini diberhentikan oleh MK pada Selasa tanggal 7 November 2023 lalu. Nah, dari hasil rapat pleno tersebut yang dilakukan secara tertutup oleh pihak hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi, tentu saja ini memutuskan bahwasanya Dr. Suharyoto sebagai ketua MK baru menggantikan Anwar Usman. Pengumuman itu resmi dikabarkan MK setelah pihaknya menggelar rapat pleno selama dari pukul 9.00 dan diumumkan pada sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, di mana 9 hakim konstitusi itu bersepakat memberikan kesempatan sebetulnya kepada 2 orang hakim konstitusi yang ada di MK, yakni Saudara Saldi Isra dan juga dari Dr. Suharyoto. Nah, dari Dr. Saldi dan juga Pak Dr. Suharyoto ini diberikan ruang oleh ketujuh hakim konstitusi untuk berdiskusi dan juga membangun suatu dialog seperti itu. Nah, selama 20 menit berdiskusi diputuskanlah bahwasannya Dr. Suharyoto menjadi pengganti dari Anwar Usman sebagai ketua MK, sementara Saudara Sardi Ilyas itu sebagai dari Sardi Isra itu sebagai tetap wakil ketua dari MK itu sendiri, tidak bergeser posisinya. Dan setelah itu disepakatilah oleh para hakim MK sehingga dinobatkan saat ini Dr. Suharyoto sebagai ketua MK. Dan perlu juga diketahui bahwasanya nanti hari Senin ini akan dilakukan sumpah jabatan seperti itu, dan artinya mulai per Senin besok tanggal 12 November 2023 Dr. Suharyoto sudah akan resmi menjabat sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman. Demikian Firda, kembali kepada Anda. Ya. Baik, terima kasih rekan Nuri dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara berikut dari Wakil Ketua MK Saldi Isra. Berikut liputan Anda. Pukul 9, kami semua sudah bermusyawarah dan mengeluarkan pandangan masing-masing secara bergilir. Dan setelah itu kita sampai pada titik masing-masing hakim konstitusi menyebut nama siapa yang diinginkan untuk menjadi ketua. Karena posisi yang kosong adalah posisi ketua, maka siapa yang diinginkan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Setelah semuanya secara bergilir 9 orang, termasuk saya yang memimpin sidang, dan akhirnya pertemuan tadi memunculkan 2 nama. Satu, karena yang lain menyatakan tidak bersedia jadi ketua, sehingga memunculkan 2 nama. Nama yang muncul itu adalah, satu, secara berurutan ya, Saldi Isra, karena S-nya itu setelah itu A, saya sendiri. Yang kedua S lagi, Bapak Dr. Suhartoyo. Nah, itu 2 nama yang muncul. Kami bersembilan tadi bersepakat bahwa memberikan kesempatan kepada 2 hakim konstitusi yang disebut dalam rapat permusyawaratan hakim tadi, diminta untuk berdiskusi berdua. Jadi tadi 7 dari 9 hakim konstitusi meninggalkan ruangan, ada break tadi, tinggallah saya dengan yang mulia Bapak Suhartoyo dalam ruang RPH.
Polres Gorontalo, Kabupaten Gorontalo menggelar simulasi kerusuhan bertajuk Simulasi Sistem Pengamanan Kota pada Rabu 8 November 2023. Simulasi pengamanan kerusuhan digelar pada Rabu sekira pukul 8:20 waktu Indonesia Tengah di lapangan desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Gorontalo. Simulasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan personel kepolisian setempat mengamankan jalannya pemilu 2024 nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Gorontalo. Ada Hergianto Tangahu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hergianto. Ya, terima kasih Firda. Benar bahwa kemarin dari pihak Polres Gorontalo melakukan simulasi sistem kota atau sistem pengamanan kota, di mana menurunkan sekitar 200 personil keamanan dari pihak kepolisian untuk melakukan simulasi pada saat pengamanan pemilu, baik pra maupun pasca. Nah, selain itu juga dibantu oleh pihak dari TNI, Polri, dan juga dari pihak Damkar. Dan turut serta dihadiri dari pihak penyelenggara pemilihan umum, baik dari pihak KPU, provinsi, kabupaten, maupun pihak Bawaslu provinsi maupun kabupaten. Sementara itu saat diwawancarai, Kapolres Gorontalo Dadang Wijaya mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari sistem kota yang diselenggarakan oleh Polda Gorontalo yang dilaksanakan pada beberapa pekan kemarin, yang juga disusul oleh beberapa daerah yang sebelumnya juga sudah sempat melaksanakan, baik dari Kabupaten Bone Bolango maupun Kabupaten Gorontalo Utara, dan kemarin dari pihak Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Polres Gorontalo, melaksanakan sistem kota. Dan Dadang Wijaya juga menjelaskan bahwa pada saat pengamanan pemilu itu akan diturunkan sekitar 200 personil, ketambahan 200 juga personil yang jumlahnya total ada sekitar 400 personil yang nantinya akan melakukan pengamanan pada saat pemilu. Dan Dadang Wijaya juga berharap kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Gorontalo, untuk tetap menjaga jalannya pemilu tetap aman dan kondusif. Demikian Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Gorontalo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasca penetapan DCT, Badan Pengawas Pemilihan Umum mulai menertibkan lat peraga sosialisasi caleg di Kabupaten Sarolangun pada Rabu 8 November. Penertiban APS dilakukan oleh Bawaslu mulai dari kompleks perkantoran Bupati Sarolangun hingga dalam kota Sarolangun. Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sarolangun, Aspriyadi, mengatakan APS caleg yang ditertibkan adalah APS yang memiliki unsur ajakan memilih. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Hasbi Sabirin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hasbi. Ya, baik Firda dan pemirsa Tribun, memang perlu saya sampaikan pada Rabu 8 November kemarin, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun bekerjasama dengan Satpol PP, pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan penertiban terhadap alat peraga sosialisasi calon legislatif di Kabupaten Sarolangun. Nah, penertiban APS ini merupakan setelah ditetapkan DCT untuk wilayah Kabupaten Sarolangun. Nah, APS yang ditertibkan kemarin itu merupakan APS calon anggota legislatif yang memiliki unsur ajakan memilih pada masyarakat. Nah, untuk APS yang ditertibkan kemarin itu sudah diangkut oleh Badan Pengawas Pemilu bersama petugas kepolisian dan Satpol PP, diangkut ke kantor Bawaslu Kabupaten Sarolangun. Nah, pada hari pertama penertiban APS ini, setidaknya ada sekitar 600 lembar baliho atau spanduk caleg yang berhasil ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu Sarolangun. Nah, penyisiran ini mulai dari komplek perkantoran Bupati Sarolangun hingga jalur lintas di dalam kota Sarolangun. Nah, hingga hari ini pihak Bawaslu Kabupaten Sarolangun juga masih melakukan penyisiran atau
menertibkan terhadap APS yang akan dilepaskan oleh petugas. Ya, hingga saat ini pihak Bawaslu terus berkoordinasi dengan pihak Pawascham dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat desa. Begitu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Hasbi dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan berikut wawancara dari Mudrika, Ketua Bawaslu Sarolangun, dan Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sarolangun, Aspriyadi. Berikut liputan ke Anda. Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan tindakan penertiban seluruh alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye yang memenuhi unsur kampanye untuk ditertibkan bersama-sama dengan Pol PP, Perkim, DLH, Kesbangpol, pihak kepolisian dan TNI. Mulai dari mana penyisiran kita lakukan? Untuk pertama kali kita lakukan mulai dari Kota Sarolangun, mulai dari Simpang Kantor Bupati, jalur protokol, jalan protokol, terus jalur bebas hambatan dan taman. Untuk jumlah yang kita tertibkan pada hari pertama kemarin itu kurang lebih 600 jumlah di wilayah Kota Sarolangun. Itu belum termasuk jumlah di wilayah kecamatan. Untuk update-nya nanti kami akan perlu update di kecamatan berapa jumlah yang ditertibkan. Oh, dari baliho yang berhasil kita tertibkan kemarin itu dibawa ke mana, Bang? Baliho yang kita tertib kemarin itu ada sebagian kita bawa ke sini. Ke kantor Bawaslu ya? Bawaslu untuk artinya untuk diamankan terlebih dahulu. Nanti takutnya kita ada caleg ataupun yang bersangkutan mengambil properti mereka. KPU Bangka Barat telah mengumumkan rekapitulasi daftar calon tetap jumlah DJT sebanyak 404 bakal calon, terdiri dari 251 laki-laki dan 153 perempuan. Dari DJT tersebut sebanyak 13 orang ex-narapidana akan bertarung merebutkan kursi di DPRD Bangka Barat. Para ex-napi ini pernah tersandung kasus korupsi, judi sabung ayam, pengelolaan dan pemurnian mineral hingga kasus penyalahgunaan narkotika. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan di mana KPU Bangka Barat telah melakukan pengumuman terkait dengan DJT yang di mana sebanyak 404 caleg yang akan bertarung memperebutkan kursi di DPRD Bangka Barat. Di mana dari jumlah DJT tersebut terdapat 13 orang, yaitu ex-napi, di mana mereka telah lolos dalam tahapan verifikasi yang dilakukan oleh pihak KPU Bangka Barat. Di mana KPU Bangka Barat awalnya menyampaikan terkait data ex-napi yaitu hanya berjumlah 10, namun kemudian diralat kembali menjadi 12 dan terakhir diralat menjadi 13 orang yang merupakan ex-napi. Dari 13 orang ini kasus yang mereka alami yaitu terdiri dari kasus pidana korupsi, judi sambung ayam, dan kasus pengelolaan dan pemurnian mineral hingga penyalahgunaan narkoba. Dari keterangan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bangka Barat, Kadir Jailani mengatakan bahwa semua tahapan yang lolos dan masuk dalam DJT yang merupakan ex-napi ini telah memenuhi syarat dari dari proses pengumuman DCS hingga ke pengumuman DJT. Ia menyampaikan bahwa 13 ex-napi ini berasal dari sejumlah partai politik. Yang pertama yaitu Partai Golkar sebanyak 4 orang, Partai Nasdem 2 orang, Gerindra 2 orang, Perindo 3 orang, dan Demokrat 1 orang, dan PKB 1 orang. Jadi sejauh ini 13 ex-napi itu telah dinyatakan lolos dan akan bertarung memperebutkan kursi di DPRD Bangka Barat pada pilkada atau pemilu serentak nantinya. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Kembali ke Firda.
Baik, terima kasih rekan Riki dari Bangkapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Partai Koalisi Indonesia Maju di Papua Barat Daya membahas tim pemenangan Prabowo Gibran pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 nanti. Dalam pembahasan ini ada 3 nama mencuat, yakni Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya Lambertus Jitmau, Ketua DPD Demokrat Abdul Faris Malati, dan Ketua DPD Gerindra Oktasari Sabil. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sorong. Ada Petrus Bolilamak yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Baik Firda dan juga Tribuners di mana saja Anda berada, dapat kami laporkan dari Sorong, Papua Barat Daya bahwa Partai Koalisi Indonesia Maju di Papua Barat Daya membahas tim pemenangan Prabowo Gibran pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dalam pembahasan yang dikemas dalam Ramatama Santai ini, ada 3 nama yang mencuat, yakni Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya, yaitu Lambertus Jitmau, dan yang kedua Ketua DPD Partai Demokrat Abdul Faris Malati, dan yang ketiga Ketua DPD Gerindra Oktasari Sabil. 3 nama ini akan diusung ke pusat untuk menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran di Papua Barat Daya, Tribuners. Setelah mengusulkan 3 nama pemenangan Prabowo Gibran di Papua Barat Daya, tim Koalisi Indonesia Maju ini juga akan menyiapkan kesekretariatan atau rumah pemenangan di Papua Barat Daya. Dan kami mewawancarai Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya, Oktasari Sabil. Dia menyatakan bahwa dari DPT atau daftar pemilih tetap sekitar 400.000 pemilih di Papua Barat Daya, tim pemenangan Prabowo Gibran menargetkan 100% atau mereka menyatakan akan menang telak di provinsi termuda Indonesia ini, Tribuners. Sehingga Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya berharap partai koalisi bisa bekerja sama agar pasangan Prabowo Gibran bisa menang 100% di provinsi ke-38 Indonesia ini, Tribuners. Demikian Firda yang dapat kami laporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Petrus Bolilamak dari Tribun Sorong atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara dari Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya, Oktasari Sabil. Berikut liputan untuk Anda. Jadi persiapan di pemenangan untuk memenangkan pertarungan di 2024. Dari hasil pertemuan ini apa Bu kesepakatannya? Ada 3 kesepakatan. Pertama, kita menyatukan frame dulu, menyatukan visi misi. Lalu kedua, meramu siapa-siapa yang bisa bertarung untuk kemenangan di lapangan. Pastinya kemenangan lapangan menentukan pelantikan di bulan Oktober. Jadi teman-teman sudah meramu lalu memutuskan tim yang akan diusulkan di pusat. Ada 3 nama yang diusulkan. Tadi mungkin teman-teman wartawan sudah tahu siapa nama-namanya, yang terdiri dari partai-partai, yaitu dari Demokrat mengusulkan ketua DPD-nya, lalu dari Golkar mengusulkan Pak Lambert, lalu dari PAN juga mengusulkan Pak Lambert, dari Partai PSI mengusulkan DPD Gerindra, Partai PBB mengusulkan DPD Gerindra, Partai Gelora mengusulkan DPD Gerindra, Partai
Ex-Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman akan dilaporkan ke Ombudsman RI oleh Perekat Nusantara dan TPDI pada Kamis 9 November 2023. Paman dari Gibran Rakabuming Raka tersebut dilaporkan atas dugaan kasus maladministrasi dalam penyelenggaraan tugas MK. Koordinator Perekat Nusantara dan TPDI Petrus Celestinus mengatakan laporan akan dilakukan pada Kamis 9 November 2023 hari ini. Sebagai pelapor, Petrus mengaku kecewa karena 5 butir amar putusan MK yang dijatuhkan kepada Anwar Usman tidak menyentuh esensi persoalan dan sama sekali. Menurutnya, putusan MK tak menjawab ekspektasi publik, bahkan rasa keadilan publik jika dipandang dari aspek yuridis, filosofis, etik, dan juga moral. Alasannya karena MK tegas menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Namun MK tidak berani menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan ketentuan pasal 47 Peraturan MK nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dirinya bahkan menduga ada aroma kompromi, aroma intervensi kekuasaan untuk menyelamatkan muka hakim terlapor. Padahal MK seharusnya mengedepankan upaya menyelamatkan muka MK, marwah dan keluhuran martabat MK ketimbang muka hakim terlapor. Dengan amar putusan seperti itu, menurut Petrus Celestinus sebetulnya Jimli Asidiki dan MK gagal mengembalikan marwah dan kehormatan serta kemerdekaan MK yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 dari cawe-cawe tangan kekuasaan dengan menggunakan jalur keluarga. Menurutnya, hakim terlapor diibaratkannya seperti virus ganas yang masih ada dalam tubuh pasien yang dioperasi, sehingga akan mengancam MK ke depannya. Dengan tetap mempertahankan hakim terlapor dalam jabatan hakim konstitusi dengan sedikit menghilangkan kekuasaan dan wewenangnya sebagai ketua MK dengan pembatasan tidak ikut sidang perkara tertentu dan tidak ikut dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai pimpinan MK. Namun demikian, hakim terlapor masih menjadi ancaman disharmonisasi dalam tubuh MK. Sehingga hakim terlapor dikhawatirkan akan menjalankan peran-peran non-justisial secara lebih leluasa tanpa beban dan lain-lain. Hal itu tentu menjadi ancaman serius atau bom waktu bagi MK ke depannya. Selain itu, hakim terlapor juga dalam peraturan MK nomor 1 tahun 2023 telah menutup jalan bagi terlapor atau pelapor untuk banding. Sementara peraturan banding yang seharusnya dibuat oleh hakim terlapor selaku ketua MK selama ini diabaikan. Padahal hal itu menjadi tugas dan kewajiban seorang ketua MK. Petrus mengatakan advokat Perekat Nusantara dan TPDI akan melaporkan hakim terlapor terkait kesalahan dalam tata kelola pelayanan administrasi publik di MK, terutama menutup pintu bagi kontrol publik terhadap MK selama ini. Satu hal penting dan positif dalam putusan MK adalah mendelegitimasi pencalonan sebagai baca pres Gibran Rakabuming Raka. Maksud kami, bacawa pres Gibran Rakabuming Raka. Dalam putusan MK yang memberhentikan Ketua MK Anwar Usman terkait pelanggaran kode etik dalam perkara nomor 90/PUU/21 Romawi/2023 akibat konflik kepentingan karena hubungan keluarga dari sudut pandang etika dan hukum. Hal itu harus dinyatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai bacawa pres akan menuai gugatan secara beranak pinak. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK Jimli Asidiki angkat bicara soal pernyataan Anwar Usman yang merasa difitnah atas pemberhentiannya. Jimli mengungkapkan tanggapan Anwar tersebut merupakan ekspresi rasa kecewanya terhadap putusan MK. Anwar sebelumnya mengaku merasa difitnah secara keji terkait penanganan perkara nomor 90/PUU/21 Romawi/2023 mengenai syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Hal itu diungkapkan oleh Jimli dalam wawancara dengan Karnilias di akun YouTube-nya pada Kamis 9 November 2023. Jimli menyebut hal itu wajar manusiawi apabila Anwar mengalami kekecewaan. Namun dalam bernegara, prinsip rule of law not of man harus tetap ditegakkan. Sebelumnya Anwar Usman muncul ke publik dalam konferensi pers usai dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada Rabu 8 November.
Yang dicopot sebagaimana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2/MK-L-11/2023 terkait pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Anwar Usman. Anwar mengatakan soal jabatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam tanggapannya atas sanksi yang dijatuhkan oleh MKMK, Anwar Usman mengaku telah difitnah secara keji. Awalnya ia menyinggung pentingnya berlaku adil terlebih bagi seorang hakim. Anwar menyebut hal tersebut dilakukannya karena ia adalah seorang Muslim sekaligus alumni pendidikan guru agama. Meski mengaku difitnah, Anwar mengatakan tidak berkecil hati. Kemudian ia kembali menyinggung fitnah yang menurutnya diarahkan kepadanya. Ia dituding memutus perkara nomor 90/PUU Strip 21 Romawi 2023 berdasarkan kepentingan pribadi. Anwar mengklaim dirinya tetap mematuhi asas dan norma dalam memutus perkara nomor 90. Ia juga menyebut dalam penanganan perkara gugatan batas usia Capres dan Cawapres terdapat unsur politiknya. Anwar mengaku sudah mendengar skenario untuk membunuh karakternya. Namun ia menyatakan tetap berbaik sangka. Ia menyebutkan pemberhentiannya dari jabatan Ketua MK tidak sedikit pun membebani dirinya. Menurutnya di balik pemberhentian itu ada hikmah yang besar. Hakim Konstitusi Suhartoyo akhirnya ditunjuk untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi MK pada Kamis 9 November 2023. Keputusan tersebut berdasarkan musyawarah dan mufakat para Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2023. Rapat pleno Hakim dilakukan secara tertutup di Gedung MK Jakarta Pusat pada Kamis 9 November mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Suhartoyo akan menjalani pengambilan sumpah jabatan pada Senin 12 November pekan depan. Suhartoyo merupakan pria kelahiran Sleman 15 November 1959 yang menjadi Hakim Konstitusi sejak 7 Januari 2015 menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya. Tahun ini pun menjadi periode keduanya menjadi Hakim di MK, yaitu periode pertama pada 7 Januari 2015 hingga 7 Januari 2020, sedangkan periode kedua pada 7 Januari 2020 sampai 15 November 2029. Sebelum menjadi Hakim Konstitusi, Suhartoyo mengawali karir sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada 1986. Lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu dipercaya menjadi Hakim PN di beberapa kota hingga tahun 2011. Yang pernah menjadi Hakim PN Curup pada tahun 1989, Hakim PN Metro pada tahun 1995, Hakim PN Tangerang tahun 2001, Hakim PN Bekasi tahun 2006, dan Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar. Ia juga pernah menjabat Konstitusi resmi memutuskan Dr. Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru menggantikan Anwar Usman Kamis 9 November 2023.
Pengumuman itu resmi dikabarkan MK setelah pihaknya menggelar rapat pleno hakim yang tertutup untuk umum di gedung MK 1 Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 9 November. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com. Ada Nuriatul Hikmah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Firda, bahwasannya pada pagi tadi Mahkamah Konstitusi telah menggelar rapat pleno terkait dengan pemilihan ketua baru MK yang akan menggantikan Saudara Anwar Usman setelah sebelumnya Saudara Anwar Usman ini diberhentikan oleh MK pada Selasa tanggal 7 November 2023 lalu. Nah, dari hasil rapat pleno tersebut yang dilakukan secara tertutup oleh pihak Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi, tentu saja ini memutuskan bahwasanya Dr. Suharyoto sebagai Ketua MK baru menggantikan Anwar Usman. Pengumuman itu resmi dikabarkan MK setelah pihaknya menggelar rapat pleno selama dari pukul 9.00 dan diumumkan pada sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, di mana 9 hakim konstitusi itu bersepakat memberikan kesempatan sebetulnya kepada 2 orang hakim konstitusi yang ada di MK, yakni Saudara Saldi Isra dan juga dari Dr. Suharyoto. Nah, dari Dr. Saldi dan juga Pak Dr. Suharyoto ini diberikan ruang oleh ketujuh hakim konstitusi untuk berdiskusi dan juga membangun suatu dialog seperti itu. Nah, selama 20 menit berdiskusi diputuskanlah bahwasannya Dr. Suharyoto menjadi pengganti dari Anwar Usman sebagai Ketua MK, sementara Saudara Sardi Ilyas itu sebagai dari Sardi Isra itu sebagai tetap wakil ketua dari MK itu sendiri, tidak bergeser posisinya. Dan setelah itu disepakatilah oleh para hakim MK sehingga dinobatkan saat ini Dr. Suharyoto sebagai ketua MK. Dan perlu juga diketahui bahwasanya nanti hari Senin ini akan dilakukan sumpah jabatan seperti itu, dan artinya mulai per Senin besok tanggal 12 November 2023 Dr. Suharyoto sudah akan resmi menjabat sebagai Ketua MK menggantikan Anwar Usman. Demikian Firda, kembali kepada Anda. Ya. Baik, terima kasih rekan Nuri dari wartakotalive.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara berikut dari Wakil Ketua MK Saldi Isra. Berikut liputan yang Anda. Pukul 9, kami semua sudah bermusyawarah dan mengeluarkan pandangan masing-masing secara bergilir. Dan setelah itu kita sampai pada titik masing-masing hakim konstitusi menyebut nama siapa yang diinginkan untuk menjadi ketua. Karena posisi yang kosong adalah posisi ketua, maka siapa yang diinginkan menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Setelah semuanya secara bergilir 9 orang, termasuk saya yang memimpin sidang, dan akhirnya pertemuan tadi memunculkan 2 nama. Satu, karena yang lain menyatakan tidak bersedia jadi ketua, sehingga memunculkan 2 nama. Nama yang muncul itu adalah satu, secara berurutan ya, Saldi Isra, karena S-nya itu setelah itu A, saya sendiri. Yang kedua S lagi, Bapak Dr. Suhartoyo. Nah, itu 2 nama yang muncul. Kami bersembilan tadi bersepakat bahwa memberikan kesempatan kepada 2 hakim konstitusi yang disebut dalam rapat permusyawaratan hakim tadi, diminta untuk berdiskusi berdua. Jadi tadi 7 dari 9 hakim konstitusi meninggalkan ruangan, ada break tadi, tinggallah saya dengan Yang Mulia Bapak Suhartoyo dalam ruang RPH.
Polres Gorontalo, Kabupaten Gorontalo menggelar simulasi kerusuhan bertajuk Simulasi Sistem Pengamanan Kota pada Rabu 8 November 2023. Simulasi pengamanan kerusuhan digelar pada Rabu sekira pukul 8:20 waktu Indonesia Tengah di lapangan desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Gorontalo. Simulasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan personel kepolisian setempat mengamankan jalannya pemilu 2024 nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Gorontalo. Ada Hergianto Tangahu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hergianto. Ya, terima kasih Firda. Benar bahwa kemarin dari pihak Polres Gorontalo melakukan simulasi sistem kota atau sistem pengamanan kota, di mana menurunkan sekitar 200 personil keamanan dari pihak kepolisian untuk melakukan simulasi pada saat pengamanan pemilu baik pra maupun pasca. Nah, selain itu juga dibantu oleh pihak dari TNI, Polri, dan juga dari pihak Damkar. Dan turut serta dihadiri dari pihak penyelenggara pemilihan umum baik dari pihak KPU provinsi, kabupaten maupun pihak Bawaslu provinsi maupun kabupaten. Sementara itu saat diwawancarai, Kapolres Gorontalo Dadang Wijaya mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari spam kota yang diselenggarakan oleh Polda Gorontalo yang dilaksanakan pada beberapa pekan kemarin, yang juga disusul oleh beberapa daerah yang sebelumnya juga sudah sempat melaksanakan, baik dari Kabupaten Bone Bolango maupun Kabupaten Gorontalo Utara, dan kemarin dari pihak Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Polres Gorontalo melaksanakan spam kota. Dan Dadang Wijaya juga menjelaskan bahwa pada saat pengamanan pemilu itu akan diturunkan sekitar 200 personil, ketambahan 200 juga personil yang jumlahnya total ada sekitar 400 personil yang nantinya akan melakukan pengamanan pada saat pemilu. Dan Dadang Wijaya juga berharap kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Gorontalo untuk tetap menjaga jalannya pemilu tetap aman dan kondusif. Demikian Firda, terima kasih. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Gorontalo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pasca penetapan DCT, Badan Pengawas Pemilihan Umum mulai menertibkan alat peraga sosialisasi caleg di Kabupaten Sarolangun pada Rabu 8 November. Penertiban APS caleg oleh Bawaslu mulai dari Kompleks Perkantoran Bupati Sarolangun hingga dalam Kota Sarolangun. Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sarolangun, Aspriyadi mengatakan APS caleg yang ditertibkan adalah APS yang memiliki unsur ajakan memilih. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi. Ada Hasbi Sabirin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hasbi. Ya, baik Firda. Dan pemirsa Tribun, memang perlu saya sampaikan pada Rabu 8 November kemarin, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarolangun bekerjasama dengan Satpol PP, pihak kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan penertiban terhadap alat peraga sosialisasi calon legislatif di Kabupaten Sarolangun. Nah, penertiban APS ini merupakan setelah ditetapkan DCT untuk wilayah Kabupaten Sarolangun. Nah, APS yang ditertibkan kemarin itu merupakan APS calon anggota legislatif yang memiliki unsur ajakan memilih pada masyarakat. Nah, untuk APS yang ditertibkan kemarin itu sudah diangkut oleh Badan Pengawas Pemilu bersama petugas kepolisian dan Satpol PP, diangkut ke kantor Bawaslu Kabupaten Sarolangun. Nah, pada hari pertama penertiban APS ini, setidaknya ada sekitar 600 lembar baliho atau spanduk caleg yang berhasil ditertibkan oleh Badan Pengawas Pemilu Sarolangun. Nah, penyisiran ini mulai dari Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun hingga jalur lintas di dalam Kota Sarolangun. Nah, hingga hari ini pihak Bawaslu Kabupaten Sarolangun juga masih melakukan penyisiran atau
menertibkan terhadap APS yang akan dilepaskan oleh petugas. Ya, hingga saat ini pihak Bawaslu terus berkoordinasi dengan pihak Pawascam dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat desa. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Hasbi dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan berikut wawancara dari Mudrika, Ketua Bawaslu Sarolangun, dan Divisi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sarolangun, Aspriyadi. Berikut liputan ke Anda. Bawaslu Kabupaten Sarolangun telah melakukan tindakan penertiban seluruh alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye yang memenuhi unsur kampanye untuk ditertibkan bersama-sama dengan Pol PP, Perkim, DLH, Kesbangpol, pihak kepolisian dan TNI. Mulai dari mana penyisiran kita lakukan? Untuk pertama kali kita lakukan mulai dari Kota Sarolangun, mulai dari Simpang Kantor Bupati, jalur protokol, jalan protokol, terus jalur bebas hambatan dan taman. Untuk jumlah yang kita tertibkan pada hari pertama kemarin itu kurang lebih 600 jumlah di wilayah Kota Sarolangun. Itu belum termasuk jumlah di wilayah kecamatan. Untuk update-nya nanti kami akan perlu update di kecamatan berapa jumlah ditertibkan. Dari baliho yang berhasil kita tertibkan kemarin itu dibawa ke mana, Bang? Baliho yang kita tertibkan kemarin itu ada sebagian kita bawa ke sini. Ke kantor Bawaslu ya? Bawaslu untuk artinya untuk diamankan terlebih dahulu. Nanti takutnya kita ada caleg ataupun pihak yang bersangkutan mengambil properti mereka. KPU Bangka Barat telah mengumumkan rekapitulasi daftar calon tetap jumlah DJT sebanyak 404 bakal calon, terdiri dari 251 laki-laki dan 153 perempuan. Dari DJT tersebut sebanyak 13 orang ex-narapidana akan bertarung merebutkan kursi di DPRD Bangka Barat. Para ex-napi ini pernah tersandung kasus korupsi, judi sabung ayam, pengelolaan dan pemurnian mineral hingga kasus penyalahgunaan narkotika. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos. Ada Riki Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Riki. Baik Firda dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat kami sampaikan di mana KPU Bangka Barat telah melakukan pengumuman terkait dengan DJT yang di mana sebanyak 404 caleg yang akan bertarung memperebutkan kursi di DPRD Bangka Barat. Di mana dari jumlah DJT tersebut terdapat 13 orang, yaitu ex-napi, di mana mereka telah lolos dalam tahapan verifikasi yang dilakukan oleh pihak KPU Bangka Barat, di mana KPU Bangka Barat awalnya menyampaikan terkait data ex-napi yaitu hanya berjumlah 10, namun kemudian diralat kembali menjadi 12 dan terakhir diralat menjadi 13 orang yang merupakan ex-napi. Dari 13 orang ini kasus yang mereka alami yaitu terdiri dari kasus pidana korupsi, judi sambung ayam, dan kasus pengelolaan dan pemurnian mineral hingga penyalahgunaan narkoba. Dari keterangan Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bangka Barat, Kadir Jailani mengatakan bahwa semua tahapan yang lolos dan masuk dalam DJT yang merupakan ex-napi ini telah memenuhi syarat dari dari proses pengumuman DCS hingga ke pengumuman DJT. Ia menyampaikan bahwa 13 ex-napi ini berasal dari sejumlah partai politik. Yang pertama yaitu Partai Golkar sebanyak 4 orang, Partai Nasdem 2 orang, Gerindra 2 orang, Perindo 3 orang, dan Demokrat 1 orang, dan PKB 1 orang. Jadi sejauh ini 13 ex-napi itu telah dinyatakan lolos dan akan bertarung memperebutkan kursi di DPRD Bangka Barat pada pilkada atau pemilu serentak nantinya. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Kembali ke Firda.
Baik, terima kasih rekan Riki dari Bangkapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Partai Koalisi Indonesia Maju di Papua Barat Daya membahas tim pemenangan Prabowo Gibran pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 nanti. Dalam pembahasan ini ada 3 nama mencuat, yakni Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya Lambertus Jitmau, Ketua DPD Demokrat Abdul Faris Malati, dan Ketua DPD Gerindra Oktasari Sabil. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sorong. Ada Petrus Bolilamak yang akan melaporkannya. Silakan rekan Petrus. Baik Firda dan juga Tribuners di mana saja Anda berada, dapat kami laporkan dari Sorong, Papua Barat Daya bahwa Partai Koalisi Indonesia Maju di Papua Barat Daya membahas tim pemenangan Prabowo Gibran pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Dalam pembahasan yang dikemas dalam Ramatama Santai ini, ada 3 nama yang mencuat, yakni Ketua DPD Golkar Papua Barat Daya, yaitu Lambertus Jitmau, dan yang kedua Ketua DPD Partai Demokrat Abdul Faris Malati, dan yang ketiga Ketua DPD Gerindra Oktasari Sabil. 3 nama ini akan diusung ke pusat untuk menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran di Papua Barat Daya, Tribuners. Setelah mengusulkan 3 nama pemenangan Prabowo Gibran di Papua Barat Daya, tim Koalisi Indonesia Maju ini juga akan menyiapkan kesekretariatan atau rumah pemenangan di Papua Barat Daya. Dan kami mewawancarai Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya, Oktasari Sabil. Dia menyatakan bahwa dari DPT atau daftar pemilih tetap sekitar 400.000 pemilih di Papua Barat Daya, tim pemenangan Prabowo Gibran menargetkan 100% atau mereka menyatakan akan menang telak di provinsi termuda Indonesia ini, Tribuners. Sehingga Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya berharap partai koalisi bisa bekerja sama agar pasangan Prabowo Gibran bisa menang 100% di provinsi ke-38 Indonesia ini, Tribuners. Demikian Firda yang dapat kami laporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Petrus Bolilamak dari Tribun Sorong atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut akan kami tampilkan wawancara dari Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya, Oktasari Sabil. Berikut liputan Anda. Jadi persiapan tim pemenangan untuk memenangkan pertarungan di 2024. Dari hasil pertemuan ini apa Bu kesepakatannya? Ada 3 kesepakatan. Pertama, kita menyatukan frame dulu, menyatukan visi misi. Lalu kedua, meramu siapa-siapa yang bisa bertarung untuk kemenangan di lapangan. Pastinya kemenangan lapangan menentukan pelantikan di bulan Oktober ya. Jadi teman-teman sudah meramu lalu memutuskan tim yang akan diusulkan di pusat. Ada 3 nama yang diusulkan. Tadi mungkin teman-teman wartawan sudah tahu siapa nama-namanya, yang terdiri dari partai-partai, yaitu dari Demokrat mengusulkan ketua DPD-nya, lalu dari Golkar mengusulkan Pak Lambert, lalu dari PAN juga mengusulkan Pak Lambert, dari Partai PSI mengusulkan DPD Gerindra, Partai PBB mengusulkan DPD Gerindra, Partai Gelora mengusulkan DPD Gerindra, Partai
Ex-Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman akan dilaporkan ke Ombudsman RI oleh Perekat Nusantara dan TPDI pada Kamis 9 November 2023. Paman dari Gibran Rakabuming Raka tersebut dilaporkan atas dugaan kasus maladministrasi dalam penyelenggaraan tugas MK. Koordinator Perekat Nusantara dan TPDI Petrus Celestinus mengatakan laporan akan dilakukan pada Kamis 9 November 2023 hari ini. Sebagai pelapor, Petrus mengaku kecewa karena 5 butir amar putusan MK yang dijatuhkan kepada Anwar Usman tidak menyentuh esensi persoalan dan sama sekali. Menurutnya, putusan MK tak menjawab ekspektasi publik, bahkan rasa keadilan publik jika dipandang dari aspek yuridis, filosofis, etik, dan juga moral. Alasannya karena MK tegas menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Namun MK tidak berani menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan ketentuan pasal 47 Peraturan MK nomor 1 tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dirinya bahkan menduga ada aroma kompromi, aroma intervensi kekuasaan untuk menyelamatkan muka hakim terlapor. Padahal MK seharusnya